Baiklah, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya untuk pembukaan acara kita dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DCP Kalimantan Barat, Bapak Ahmad Jamhari, SE, MTex. Layar dan waktu kami serahkan untuk Pak Ahmad Jamhari. Terima kasih Pak Sata. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat, insya Allah dapat melaksanakan kegiatan berupa pembahasan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, dan nanti juga akan ditambahkan juga tentang sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tentu harapan kita bersama, kegiatan kita akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang saya hormati Pak Sata dan penyelenggara acara ini dari IAI, Ibu Barkah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, IAI Kalimantan Barat, dari Kementerian Koperasi dan UKM, dari Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat, dan semuanya yang hadir, baik sebagai panelis, narasumber, maupun yang kita banggakan tentu para peserta webinar yang kita hormati juga. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentu tidak dapat saya sebutkan semuanya, ada 236 partisipannya. Saya menyambut baik ya, seperti semuanya lah, kita menyambut baik adanya acara yang seperti ini ya. Artinya apa? Sebenarnya kita banyak stakeholder yang berkecimpung, memiliki tugas dan fungsi yang tujuannya adalah bagaimana kita memberdayakan UMKM yang ada di lingkungan kita ya. Kita tadi lihat IAI menyelenggarakan tentang acara seperti ini, kemudian dari Dinas UKM dan Koperasi juga punya program, dari kementerian ada aplikasi yang membantu penyusunan laporan keuangan UMKM, dan tentu dari kampus tadi dengan program pendampingan yang tentunya sangat bermanfaat. Di luar kita yang hadir pada pagi hari ini, mungkin kita sama-sama tahu di Perbanas kayaknya juga ada program yang mirip, kemudian dari Himbara, dari BI itu ada program inkubasinya. Sebenarnya artinya apa? Kalau kita melihat jargonnya Liverpool nih di sepak bola, kita kepada UKM itu bisa mengucapkan you are never walk alone ya. UM kita banyak yang memperhatikan, UM kita banyak yang memberikan atensi, banyak memberikan dukungan, support ya, untuk bagaimana sih UKM kita dapat eksis, maju usahanya, dan tentunya berkontribusi yang maksimal bagi perekonomian kita ya. Sebagai gambaran mungkin dapat saya sampaikan, tadi kepatuhan sudah disinggung oleh Bu Dekan. Nah, saya menyampaikan dari sisi pembayaran ya, pembayaran. Kalau melihat perbandingan dari jumlah penerimaan pajak Kalimantan Barat tahun 2020 sekitar 7,1 triliun ya, 1%-nya adalah kontribusi dari UMKM, dan sekitar 71 miliar. Kemudian di tahun 2021 prosentasenya memang turun 0, dari 1% menjadi 0,87%. Tetapi secara nominal rupiah naik ya. Kalau sebelumnya 71 miliar menjadi 74 miliar. Nah, ini tentu jumlah yang kenaikan 3 miliar dalam 1 tahun, tentu jumlah yang sangat signifikan ya bagi UMKM ya. UMKM ini kan banyak ini ya, ragamnya, banyak kelasnya sebenarnya, tidak hanya yang di bawah 4,8 miliar, tetapi tentu omsetnya itu bervariasi sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian pembayarnya berapa? Nah, dari tahun 2020 BP
UMKM yang melakukan pembayaran pajak ada 39.000 wajib pajak. Kemudian di 2021 ya, dengan pandemi yang semakin berat kita rasakan, jumlah pembayar WPU UMKM ini turun menjadi 31.000 saja. Tetapi tadi ya, rupiahnya naik. Jadi artinya apa? Masing-masing pembayar pajak dari UMKM ini rupiahnya tentu naiknya dari 21 miliar dibayar oleh 39.000 di tahun 2020, dan di tahun 2021 74 miliar dibayar oleh 31.000 wajib pajak UMKM. Program-program dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat yang sudah kita lakukan dalam rangka tadi, pajak ini kan sebenarnya di belakang gitu ya, ketika orang sudah berusaha, ada laba, baru bayar pajak penghasilan. Nah, namun demikian kita juga melakukan bimbingan atau pendampingan bagi startup ataupun pelaku-pelaku usaha baru yang akan melakukan usaha atau melakukan kegiatan usaha, dan kita berharap dapat memberikan dukungan yang maksimal. Apa yang kita lakukan? Kita punya program yang kita sebut sebagai BDS, Business Development Service, ya. Kita memberikan layanan kepada calon wajib pajak atau wajib pajak startup tadi yang memerlukan pendampingan, ya. Jumlah KPP yang melakukan BDS ini, kita punya 7 KPP dan 7 KP 2 KP. Jadi ada 14 unit instansi vertikal DJP Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan BDS. Masing-masing melakukan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali dalam 1 tahun. Ditambah Kanwil juga melakukan 2 kali. Jadi sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan. Kemudian partner kita dalam penyelenggaraan BDS ini, ya, kita tadi menggandeng Dinas UMKM Provinsi, kemudian Rumah Kreatif BUMN, ya, dari BNI dan Angkasa Pura II di Bandara Spadio. Kemudian juga kita menggandeng perguruan tinggi yang sudah memiliki tech center, ya. Di Kalimantan Barat ini ada 13 tech center, artinya ada 13 perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan, ya, dalam BDS tadi? Yang pertama, kita sudah pernah melakukan penyampaian materi dengan apa ya, menghadirkan narasumber yang kompeten. Itu bagaimana pelaku UMKM ini melakukan packaging atau membuat kemasan sehingga produknya menarik pembeli, ya, dengan kemasan yang baik. Kita juga sudah melakukan bimbingan dalam bentuk teknik fotografi, bagaimana kita menampilkan foto yang bagus di medsos atau di iklan-iklan yang akan dilakukan oleh UMKM. Jadi produk yang mungkin biasa saja, tetapi dengan teknik foto yang bagus menjadi tampilannya menarik dan mengundang minat calon-calon pembeli. Kemudian kita juga melakukan webinar yang judulnya adalah meraup cuan melalui media sosial. Jadi bagaimana para pelaku UMKM, teman-teman UMKM ini menghasilkan rupiah dari akun-akun media sosial mereka. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Google, ya. Ada ya, Google itu punya program Google Businessku. Kita juga menggandeng dengan UMKM bagaimana UMKM ini dapat memanfaatkan program gratis nih dari Google untuk melakukan pemasaran secara digital bagi produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin itu sebagian yang dapat saya sampaikan dan sudah kita lakukan di Kalimantan Barat ini, dan mudah-mudahan dengan tadi kita ternyata partner kita bisa lebih luas lagi, kita bisa menggandeng berbagai pihak, ya. Intinya apa? Kita berdayakan UMKM kita menjadi lebih baik lagi, dan tentu di ujungnya nanti prinsip
pembiayaan negara kita akan tetap berjalan, yaitu apa? Semangat gotong royong, ya. Yang besar bayarnya besar, banyak kontribusinya besar. UMKM mungkin kecil, tetapi kalau jumlahnya banyak, kecil, nah, itu kan jadi banyak juga. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya, yang kita harapkan nantinya, gotong royong lah. Jangan ada penumpang gratis, ya. Menjadi beban yang bayar menjadi berat ketika ada yang seharusnya bayar tetapi tidak mau bayar atau belum sadar untuk bayar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Jamhari, saya panggil Pak Jamhari ya Pak ya. Oke, jadi kinerja Speed yang bagus sekali Pak. Jadi intinya sebetulnya kita dari IAI karena melihat sebetulnya Pak PP 23 tahun 2018 ada masanya kan Pak. Artinya ada batasan waktu untuk PT kan 3 tahun, sedangkan untuk badan non PT itu 4 tahun. Sehingga sebetulnya sejak tahun lalu sudah harus ada yang mulai pembukuan. Jadi memang ini kita melihat sebetulnya kita berperan lah karena kita sebetulnya menyusun SHKMKM. Jadi kita mencoba mensosialisasi SHKMKM karena memang itu sudah jadi kewajiban berhubung karena tadi PP 23 itu sudah berakhir untuk PT yang berdiri di 2018. Jadi ini kita berinisiasi Pak. Jadi intinya sebetulnya dalam prakteknya kita coba diskusi ini yang ke-21 Pak. Jadi kita sudah keliling Indonesia. Jadi ini yang ke-22, 22. Intinya sebetulnya kita mau mengajarkan kita berkesimpulan bahwa UMKM itu jangan direpotkan untuk membuat laporan keuangan, tapi membaca laporan keuangan sehingga dia bisa mengambil keputusan. Nah, untuk membuat laporan keuangan dengan adanya PP 7 tahun 2021 yang itu dari turunan dari Ciptaker, di mana Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten dan Kota diwajibkan menyediakan aplikasi sederhana, Pak, aplikasi akuntan sederhana yang berdasarkan SHKMKM. Jadi kita lihat ini ada aturan-aturan sebetulnya kalau digabungkan bisa menjadi sinergi, Pak. Sinergi, betul. Ya. Nah, kebetulan juga universitas, makanya kita setiap ada seminar dari 22 seminar yang kita lakukan itu selalu mengikutkan universitas. Di universitas tadi sama Ibu Barka sudah sampaikan bahwa ada namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi sudah mungkin Bapak dengar kita diskus bahwa mereka siap menyediakan jasa pembuat laporan keuangan, Pak. Jadi ini bisa continue, jadi bukan terputus-putus jadinya. Jadi dia bisa dijamin continue, tinggal sekarang kita gimana mensinkronisasikan supaya aplikasi ini berjalan. Nah, namun kita juga tidak menafikan bahwa ketika kita sediakan SDM-nya ada, aplikasinya ada, nah ya ini yang mau memakai pasti ada nggak gitu loh. Itu masalahnya. Sudah gratis, udah tinggal ini serahkan aja ke mahasiswa, tapi belum tentu pasti ada yang menggunakan. Nah, mungkin itu yang tadi kita mintakan ke Dinas Koperasi supaya bisa menjamin bahwa ketika nanti mahasiswa ini sudah kita didik dengan aplikasi, ketika penerapannya dia untuk menerapkan kampus Merdeka Belajar tersebut bisa terlaksana, Pak. Karena kalau tidak terlaksana, jadi dia mundur lagi, Pak. Jadi targetnya tidak tercapai, gitu. Jadi ini yang kita harapkan sebetulnya. Kenapa kita minta bantuan dari dinas supaya bisa ada semacam kayak pemanis lah supaya mereka mau. Nah ini juga nanti pasti kita tawarkan juga nih ke DJP nih kira-kira misalnya kalau dulu kan Pak ada kebijakan kalau nggak salah kalau laporan keuangan diaudit, nah itu akan lebih nilainya lebih plus lah. Ya. Dulu ada seperti itu ya Pak ya. Sekarang ya, ini UMKM tentu sulit untuk yang sederhana aja tadi. Nah kalau itu sebetulnya bikin, kalau misalnya nanti ini. Nah, kalau tinggal baca kan berarti sudah ada yang menyediakan siapa. Jadi kalau misalnya nanti ini sudah berjalan, misalnya gini Pak, ini kan oke lah kita ada MOU dengan Dinas Koperasi bahwa mereka bisa menyediakan. Nah mungkin nanti ada iming-imingnya Pak, maksudnya kalau dia dipakai menggunakan jasa ini, nanti ya dari DJP lebih disupport gitu Pak. Jadi mungkin kan supaya nanti ini kita kan mengarahkan nih Pak, artinya seperti saya bilang tadi, kendalanya kita sediakan gratis juga belum tentu mereka mau menggunakan. Nah, tapi dengan ada tadi bahwa mereka dengan menggunakan ini nanti pajak bisa dibantu, bukan bilang nggak diperiksa Pak, tapi bisa dibantu lah. Artinya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan masih bisa ya kita inilah artinya masih bisa dimaklumin lah. Artinya ini kan juga kita wacana berbelajar dengan mahasiswa Pak. Artinya kan kita
kasih kesempatan lah. Artinya kan ini juga kan ada triggernya Pak, karena ini UMKM di bawah 2M Pak omsetnya. Jadi yang bisa disediakan aplikasi gratis ini. Jadi mungkin masukannya Pak untuk ini program kita ini. Jadi seperti saya bilang tadi, dari mahasiswanya disiapkan, nanti aplikasinya ada yang dari mungkin yang gratis seperti yang sekarang kan banyak yang gratis Pak. Nanti mahasiswa sudah ada, nanti dengan bantuan Dinas Koperasi bisa menyediakan UMKM yang akan menggunakan. Nah, juga nanti ada nilai plus supaya nanti lama-lama berbondong-bondong Pak. Artinya mereka dengan menggunakan ini, toh juga kan gratis Pak. Jadi artinya mereka yang cari kita, bukan kita yang cari mereka jadinya Pak. Nah, harus gitu, berarah Pak ya. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan ya. Kita benar, udah agresif, Pak. dianya cuek-cuek. Waduh, capek Pak. Kira-kira gimana Pak? Kita tadi yang kita sudah bicarakan dengan tadi Dinas Koperasi dengan ini masukannya Pak. Ya. Masukan dari Pak Jamari kira-kira bisa nggak? Ini kita bisa sinergikan nggak Pak ya? Ya nanti kita kalau itu harus dituangkan dalam ruling gitu ya, regulasinya bunyinya seperti apa. Ya pusat mungkin lebih punya akses gitu ya. Kita sebagai pelaksana di lapangan siap saja. Ya Pak. Jadi intinya sebetulnya sih kita berharap sebetulnya artinya karena kita ini kan sebetulnya mencoba saling membantu lah, artinya kan bahwa dari DJP sendiri juga kan ada batasan waktu. Sebetulnya kalau kita lihat dari batasan waktu, sebetulnya itu waktu belajar sebetulnya ya Pak ya, kalau kita nangkap ya Pak ya. Jadi 3 tahun sama 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun kan cukup lama. Cukup gitu ya. Jadi kalau toh juga nanti setelah 3 tahun, 4 tahun nggak mau juga bikin pembukuan, wah. Oke, terus yang ini juga Pak. Jadi mengenai yang PP, yang harmonisasi, kan nantinya kan NPWP, KTP, NIK ya, sorry Pak. NIK menjadi NPWP. Nah, kira-kira sebetulnya perkembangan teknologinya di DJP gimana ya Pak? Kalau kita coba, saya nih Pak ya, karena kasih konsultan, misalnya kayak ada klien di Singapura itu, dia punya rumah nih Pak di sana. Terus dulu digunakan untuk anaknya sekolah apa segala macam, setelah anak selesai, terus disewakan. Nah, begitu disewakan, dia ada diterima uang transfer dari warga negara Singapura, ya, langsung disuratin Pak sebelum ini nih, begitu dapat dia uangnya langsung disuratin, ini ada terima uang nih, ini apa nih gitu loh dari Singapura. Padahal selama ini nggak ada masalah gitu loh, dia punya properti di sana. Nah, kira-kira arahnya ke sana nggak Pak ya? Supaya nanti kita sama-sama tahu nih, bukan nakut-nakutin Pak, artinya kan ke depan nih semakin canggih. Jadi dengan ada NIK kan, kalau dulu kan kita selalu bilang berburu di kebun binatang Pak, artinya yang di luar sistem ya bebas-bebas saja. Tapi kan kalau sudah nanti NIK, artinya semua sudah di dalam sistem. Kira-kira gimana Pak perkembangannya Pak? Ya, secara teknologi mungkin Bapak juga udah dengar, kita semua udah dengar, DJP sedang membangun namanya Cortex gitu ya, Cortex System yang ini biayanya besar, jangka waktunya juga lama, dan mungkin sampai dengan tahun 2024 ya, baru bisa diuji coba ataupun diimplementasikan. Nah ini tentu sudah dipersiapkan mengantisipasi berbagai kebijakan yang sudah ataupun sedang disusun ya, termasuk tadi perubahan NPWP, NIK menjadi NPWP. Mungkin digitnya kan nambah gitu ya, lebih panjang NIK daripada NPWP yang berlaku sekarang. Nah, dengan tambahan 1 digit barangkali teknologi yang tersedia juga mungkin harus bisa mengakomodir nih berupa data uniknya. NIK itu kan kode awal itu apa ya, wilayah kabupaten, provinsi atau apa, berikutnya tanggal lahir dan seterusnya. Nah, itu mungkin NPWP itu kan 7 atau berapa 10 digit itu ya. Ada digit yang ada sebenarnya dulu itu ada key untuk mengecek ada angka ini, saya juga nggak hafal angka yang keberapa untuk memastikan ini NPWP benar, ini enggak. Nah, kalau kode uniknya tadi nggak tepat, berarti NPWP itu nggak tepat. Nah, saya secara teknologi saya kurang paham, nanti ketika NIK juga sebagai NPWP tentu sudah dipikirkan oleh para ahlinya bagaimana mencakup atau mengakomodir kebijakan yang seperti itu. Ya. Kemudian tadi terkait dengan NIK ini ya, NPWP dengan NIK. Sebelum adanya NIK, sebelumnya adanya IKTP kan ya kita tahulah seseorang bisa KTP-nya
Bisa lebih banyak dari itu satu ya. ya. Namanya aja, misalnya saya Iya, Ahmad iya. Jamhari bisa A Jamhari atau Ahmad D. Ya, itu orangnya sama sebenarnya. Nah, mungkin dengan nick itu satu, oh ini memang orangnya yang sama, nicknya sama gitu deh. Nah, masalah ini kita harus fair ke semuanya ya. Masalah yang pokok yang kita hadapi ketika melakukan pembinaan, pemungutan pajak agar semuanya tadi bergotong royong sesuai kemampuan masing-masing adalah anonimitas. Anonimitas itu ada dua hal. Pertama, anonim subjeknya. Kita tidak tahu orang si A, B, C itu sebenarnya orang yang sama atau orang yang beda. Nah, dengan nick tadi mungkin subjeknya sudah dipersempit. Oh, ini memang orang yang sama. Penghasilannya bisa dari dalam negeri, dari luar, dari penghasilan aktif dia melakukan usaha, atau dari pasif ya, pasif income, dia punya saham, punya pinjaman, punya piutang ke pihak lain yang ada bunganya, punya kekayaan intelektual yang dia menerima royalti dan sebagainya, ataupun saham yang ada dividennya. Nah, ini dengan nick dapat diketahui. Kemudian anonimitas yang kedua setelah subjek adalah objek. Ini ketika kita sudah tahu misalnya Pak Sahata, penghasilannya apa saja sih? Nah, kalau kita anonim juga, oh, Pak Sahata itu dari IAI aja. Nah, kita tahunya dari IAI, ternyata wow, konsultan di mana. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, itu anonim juga, Pak. Nah, kalau anonimitas sudah semakin kecil, subjek maupun objeknya, tentu kita berharap kita bukan menakut-nakuti ya, semuanya akan termonitor gitu ya, masuk ke dalam sistem. Oh, penghasilan kecil, UMKM yang kecil, beli pakai aplikasi apa ya, Kris atau apa ya. Kalau cash kan susah tuh, underground ekonomi atau shadow ekonomi itu susah. Tetapi kalau pembayaran lewat bank, nah itu lebih mudah dimonitor. Mungkin itu salah satunya bagaimana mengcapture sebenarnya kemampuan rakyat Indonesia membiayai negaranya itu mungkin lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan atau kita himpun sekarang. Itu mungkin Pak Sata. Oke Pak Jamhari, jadi bagus sekali Pak. Jadi dia sebetulnya kalau dari kita melihatnya sebagai profesi sih Pak, artinya kan banyak juga sebetulnya wajib pajak yang patuh Pak. Namun cuma mungkin lalai ya Pak ya, lalai maksudnya lupa. Nah kalau misalnya sistemnya sudah oke, seperti saya sebutkan tadi, begitu uangnya masih ada, diteringatin, jadi bisa bayar Pak. Jangan sampai 5 tahun kemudian baru diingatin, pusing kita. Jadi saldonya udah minus. Iya, jadi intinya sebetulnya gimana kita juga yang untuk yang patuh ada plusnya, artinya juga secara keadilan ketika semua sudah masuk sistem tidak ada lagi kecemburuan Pak. Ada prinsip ini juga Pak, sedikit tuh ya, PAYE, P-A-Y-E, Pay as you earn. Nah itu lebih ini, jadi pas terima bayar. Nah, kalau udah dipakai dulu masuk kantong disuruh bayar susah. Ya kan seperti sekarang kan misalnya kayak dividen Pak. Ya kan, dividen sekarang banyak juga yang nggak ngerti, katanya sudah bebas gitu. Ternyata kan harus diinvestasikan Pak. Nah, kalau nggak diinvestasikan harus bayar sendiri. Setor sendirinya itu di PMK, bukan di peraturan di atas Pak. Jadi agak ribet. Jadi memang artinya kan kalau bisa diingatkan di awal, kan kita bisa lebih sebetulnya ketika ya tadi Pak. Ketika kita masih punya kemampuan bayar, diingatkan ya akan lebih mudah bagi mungkin wajib pajak terutama yang patuh ya Pak. Jadi ini karena mungkin tidak update peraturan, jadi dia dengarnya cuma sepotong aja Pak. Maksudnya dividen sudah tidak terutang lagi, tidak dipotong gitu. Jadi karena sudah tidak dipotong, ya udah selesai. Karena selama ini kan kita sudah dibiasakan Pak bersih. Cuma beda cara pembayarannya, sebelumnya dipotong, sekarang bayar sendiri sebenarnya kan. Tidak dibebaskan gitu. Kalau diinvestasikan bebas kan Pak ya? Kalau diinvestasikan bebas. Ya, nah itu yang sebetulnya nggak nyambung Pak. Jadi artinya karena nggak dipotong dia kira sudah aman lah. Itu. Ya, jadi masih koma, belum berhenti bacanya. Karena selama ini sudah dipotong Pak, sudah bersih. Jadi karena nggak baca, jadinya lupa Pak. Jadi kalau perlu diingatkan. Kalau diingatkan kan kalau dengan sistem yang bagus nanti akan diingatkan. Jadi sebetulnya kalau kita sih sebenarnya bukan dari kita sebagai profesi, sebetulnya kita perlu update Pak semua untuk wajib pajak supaya jangan nanti masih ada pemikiran bahwa ya kalau pencuri kalau nggak ada ketangkap ya bebas gitu. Kalau udah kalau sudah jaringnya sudah pukat harimau dimasuk semua ya Pak ya. Iya,
itulah. Jadi masih ada waktu, tadi seperti dibuka Pak Jamhari itu masih ada waktu sampai 2024 untuk sistem ini bisa berlaku. Dan sekarang ada PPS ya Pak ya, pengungkapan Nah, ya, PPS silahkan dimanfaatkan. yang akan dimanfaatkan sampai nanti, jangan sampai nunggu 2024, nanti udah uangnya sudah keburu habis nih. Oke Pak Jamhari, makasih atas update-nya, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kerjasama ke depan kita lebih intens Pak, terutama dengan IAI wilayah Kalimantan Barat. Kita siap mendukung Pak. Jadi mungkin tadi kalau kita nanti MOU dengan Dinas Koperasi yang tadi ya kita targetkan, mudah-mudahan bisa dapat dukungan juga dari DJP supaya ini seperti tadi saya bilang Pak, bukan kita minta fasilitas, tapi sebetulnya supaya karena kan kalau misalnya ini sudah sistem Pak, artinya lebih mudah dimonitor dan lebih terintegrasi, terutama kalau tadi kita bisa pakai sistem yang link dengan perbankan, akan mungkin lebih terpercayalah istilahnya sistemnya. Mungkin itu yang bisa kita harapkan dari Bapak. Sedikit Pak, saya takut misunderstand tentang yang 2004 itu, ini pembangunan Kortek, artinya tidak ada aturan baru yang hanya berlaku setelah 2004 Pak. Oh ya, aplikasi aja. Sekarang kita punya namanya SIDCP, ada banyak aplikasi yang dimiliki DJP, nantinya akan disatukan dan sedang dibangun dengan meng-hire vendor yang sudah sedang berjalan kalau tidak salah. Nanti pembangunannya aja sampai 2024. Tahun 2024. Artinya 2024 kalau sudah berlaku setelah 2024 nggak ada yang berlaku. Berlaku sekarang juga, cuma beda. Ya, cuma dengan sistem yang baru akan lebih terpadu lah, artinya bisa terpadu, betul. Seperti tadi bilang tadi, mungkin jaring-jaring yang bolong-bolong selama ini bisa jadi ketutup semua. Kita bukan nakut-nakutin nih Pak, sama Pak. Artinya sama, kita juga dari konsultan mengingatkan, bukan kita nakut-nakutin, tapi sebetulnya dengan sistem yang lebih bagus, ya artinya keadilan itu bisa. Karena kan sebetulnya selama ini kita harus saling menyadari bahwa pajak itu tanggungan kita bersama. Tapi kalau misalnya ada yang di luar sistem yang selama ini masih bisa bebas-bebas, ya karena jaringnya masih banyak yang bocor-bocor, jadi sekarang ini kita perbaiki sampai 2024, mudah-mudahan dengan sistem yang tadi yang sedang dibangun sekarang bisa sedikit demi sedikit sampai nanti akhirnya bisa sempurna untuk memberikan keadilan bagi semua. Mungkin itu ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi itu yang bisa disampaikan. Baik Pak Jamhari, terima kasih atas sambutannya. Salam sehat. Mudah-mudahan lanjut selanjutnya bisa kalau kita selanjutnya kita silakan Pak untuk dilaksanakan. Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Namun sebelum acara selanjutnya, kita akan membacakan kata kunci. Kata kunci untuk yang diisikan di absensi, yaitu kata kunci pertama itu kanwil, kata kunci yang kedua baluk. Kata kunci yang pertama itu kanwil, kata kunci yang kedua baluk. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang akan dimoderator oleh Bapak Torang Sitanggang. Mungkin CV Pak Torang bisa ditampilkan di slide. Baiklah, pembahasan materi akan dimoderator oleh Bapak Torang Sitanggang, AK MSI. Beliau adalah partner PCBA Global Consulting. Pendidikan beliau D3, D4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. Sedangkan S2 beliau di Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman berkarir di DJP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di Principia Global Consulting dan komisaris di Halo Pajak. Demikian CV dari Pak Torang Sitanggang. Pak Torang bisa di layar dan waktu kita serahkan. Ya. Oke, silakan Pak Torang. Baik, terima kasih Pak Sahata. Selamat siang buat Ibu dan Bapak peserta webinar UMKM khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih jika pada siang ini kita masih mengikuti dengan baik proses dari webinar ini. Tadi kita sudah mendengarkan pengantar dari
berbagai pihak di sini, ada dari Menteri Koperasi, ada dari Kepala Dinas Koperasi, ada juga dari kampus dari Universitas Tanjung Pura, yang tadi diakhiri dengan keynote speech dari Bapak Kakanwil Kalimantan Barat. Tentu itu sudah membuka wawasan kepada kita, webinar ini akan mengenai apa sebenarnya. Pada bagian kedua ini, kita akan, atau saya akan mendampingi para peserta webinar untuk masuk pada topik webinar. Ada 2 topik yang akan kita bahas dalam webinar kita kali ini, yaitu yang pertama, aspek akuntansi untuk UMKM, dan yang kedua, aspek perpajakan untuk UMKM, dan sekaligus sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Pada bagian pertama, materi akan disampaikan lebih dahulu aspek akuntansi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan aspek perpajakan setelah mengikuti nanti dari aspek akuntansi tersebut. Pada bagian ketiga, sesi kedua, kita akan membuka diskusi atau tanya jawab antara peserta webinar langsung nanti dengan para pembicara. Nanti saya akan mendampingi Ibu dan Bapak peserta webinar untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang kiranya akan membuka wawasan kita lebih dalam mengenai aspek akuntansi dan perpajakan UMKM. Ibu dan Bapak peserta webinar, kami perlu sedikit memberikan aturan kita pada sesi 2 ini. Masing-masing pembicara akan kita berikan waktu maksimal 30 menit, sehingga topik akan selesai dibahas dalam 1 jam, dan 30 menit berikutnya kita akan buka dengan diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, jika peserta webinar mempunyai pertanyaan atau komentar terhadap apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara, silakan Ibu dan Bapak peserta webinar langsung mengetik pertanyaan atau komentar terhadap apa yang sudah disampaikan di kolom chat box yang sudah tersedia di hadapan Ibu dan Bapak peserta. Nanti pada bagian sesi ketiga tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan dan komentar tersebut akan coba kita sampaikan kepada pemateri pada hari ini. Baiklah Ibu dan Bapak peserta webinar, kita akan masuk ke bagian pertama dari topik webinar, yaitu aspek akuntansi untuk UMKM. Perlu saya antar sedikit mungkin, Ikatan Akuntan Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 standar akuntansi untuk pelaku usaha di Indonesia. Yang pertama standar akuntansi yang umum, artinya standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai kewajiban atau akuntabilitas publik. Yang kedua, standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang kita kenal dengan SAK etap. Dan yang terakhir, IAI sudah menerbitkan juga standar akuntansi EMKM. Kalau di IAI mereka menggunakan istilah entitas mikro, kecil, dan menengah, yang pada umumnya kalau di kantor pajak kita mengenal istilah UMKM, tapi sebenarnya itu merujuk pada hal yang sama, tapi nanti akan lebih dalam dibahas oleh para pembicara. Baiklah, untuk 30 menit pertama kita akan memberikan kesempatan kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Ganovar SE AKMM. Mohon CV beliau ditampilkan di layar. Selamat siang Pak Ganovar. Ini Pak Ganovar gelarnya panjang sekali, saya nggak akan bacakan seluruhnya, tapi Pak Ganovar ini adalah SE AKMM PhD. Experience pengalaman kerja beliau terakhir sebagai auditor ahli media pada BPKP Perwakilan Kalimantan Barat. Sebelum-sebelumnya saya lihat di sini beliau memang aktif di pemeriksaan kelihatannya Pak Ganovar ya. Sedangkan pendidikan beliau terakhir
lulus dari De La Salle Universitas Manila, Filipina untuk program doktoral in Industrial Consulting Psychology. Beliau sekarang adalah auditor ahli media pada BPKP Perwakilan Kalimantan Barat. Jadi saya kira beliau punya kompetensi yang sangat cukup untuk menjelaskan kepada kita mengenai standar akuntansi UMKM. Kepada Bapak Ganovar SE AKMM PhD, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Silakan Pak Ganovar. Baik, terima kasih Bapak Torang, moderator yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Ketua IAI Provinsi Kalimantan Barat ya, Bapak Dr. Haryono. Yang saya hormati Ibu Dr. Subarkah yang sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Untan. Kemudian yang saya hormati juga tadi dari Kementerian UMKM yang berarti Bapak Sahat sebagai pengantar sebagai MC pada hari ini ya. Makasih sekali. Kita mulai saja pada acara pada hari ini dalam hal pemberian materi. Ini saya akan mencoba untuk sharing dulu ya, untuk share. Apakah sudah kelihatan? Laporan keuangan sudah kelihatan, Pak Torang? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak Ganovar. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja untuk materi pertama tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Torang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, para peserta ini ada 242 ya, cukup banyak juga ini para mahasiswa dari seluruh Indonesia ya, luar biasa ya. Jadi ini mungkin satu semangat ya, luar biasa ya. Para mahasiswa, para pelaku usaha kecil dan segala macam ya. Ya memang kalau kita lihat bahwa ya webinar ini sangat penting sekali ya bagi para pengusaha dan bagi para mahasiswa ya. Tadi disampaikan oleh baik Pak Haryono maupun oleh Bu Barkah ya, bahwa mahasiswa akan dilibatkan ya secara aktif dalam rangka untuk mendampingi para pelaku UMKM. Baik sekalian, pada kali ini memang tadi disampaikan oleh Pak Torang bahwa saya akan menyampaikan tentang UMKM ya, jadi entitas mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, saya ingin cerita dikit dulu ya. Boleh, silakan Pak. Ini dulu ya, sekitar tahun 2000, bukan dulu ya, saya masih kecil ya, SMP kelas 2 gitu ya. Dikit ya. Jadi di SMP kelas 2 itu kan salah satu pelajarannya adalah pelajaran ekonomi ya. Jadi ada guru waktu itu menyampaikan tentang pelajaran pengantar ekonomi ya. Pada saat itu kebetulan saya juga suka baca-baca gitu ya, di majalah, di koran gitu ya. Nah itu ada satu judul yang cukup menarik yang mungkin waktu itu saya nggak ngerti ya. Jadi judulnya gini, koperasi ya menjadi
Sokoguru Ekonomi Indonesia, gitu ya, itu judulnya ya. Jadi koperasi menjadi Sokoguru Ekonomi Indonesia. Wah, ini bagus juga ya. Saya baca-baca gitu ya. Nah, ketika di kelas, ketika Pak Guru menyampaikan masalah perjalanan ekonomi, hal itu saya tanyakan kepada guru ya. Pak Guru, maksudnya apa sih? Ini ada kata-kata bahwa koperasi adalah Sokoguru Ekonomi Indonesia. Dengan sangat terperanjat dan agak sedikit kaget, guru itu lihat, wah ini kok anak ini gue tahu ya gitu, ngerti gitu istilah Sokoguru ya. Ya mungkin agak ini juga ya, agak terkejut juga ya, kok bisa mengatakan koperasi adalah Sokoguru Ekonomi Indonesia ya. Jadi pada saat itu dijawab ya, tapi kelihatannya guru juga agak kurang ngerti juga. agak ini juga ya, banyak ini ya. Akhirnya beliau mengatakan, Gafar, nanti kalau istirahat tolong ke ruangan saya ya, kita diskusi masalah ini. Oke. Jadi ketika di ruang itu saya diskusi, ya saya tanya, apa sih Pak arti Sokoguru ya. Jadi Pak betul koperasi itu menjadi Sokoguru Ekonomi Indonesia itu sekitar tahun-tahun 80-an ya. Jadi memang dijelaskan bahwa Sokoguru itu ibarat penyangga ya, penyangga sebagai tiang gitu kan, ekonomi. Jadi penyelamat ya, sebagai penyelamat ekonomi bangsa ya, sebagai penyangga ekonomi bangsa ya, sebagai tiang ya ekonomi bangsa. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya koperasinya maju, ya tentu ekonomi kita maju dong gitu ya. Iya, jadi diharapkan bahwa koperasi itu ya sebagai penyangga ekonomi negara. Nah dari situ saya lihat bahwa saya baca-baca, ternyata di luar negeri ya, di Eropa, di Amerika segala macam, itu memang sudah jadi bahwa koperasi adalah satu corporate yang menjadi penyangga ekonomi negara gitu ya. Dan kalau kita mungkin di sini UMKM kecil menengah gitu ya, di sana koperasi itu perusahaan raksasa gitu ya, perusahaan raksasa ya, jadi yang menyediakan kebutuhan pokok ya, seperti susu, daging ya, mungkin gandum dan segala macam ya, dan itu diatur oleh koperasi ya, sehingga masyarakat, seperti para anggota semua untuk menjadi anggota ya, itu tidak lagi seperti sekarang antri minyak goreng gitu kemudian harganya melonjak yang tidak terkendali gitu ya, dan barangnya langka gitu ya. Kalau ini kan karena ini kan oleh pengusaha ya, pengusaha kan bisa mempermainkan harga ya, bisa mempermainkan produk ya, mempermainkan distribusi ya, mempermainkan banyak hal ya. Tapi kalau koperasi karena milik bersama ya, para anggota dan dinikmati bersama, keuntungan bersama, oleh itu tidak ada yang terjadi monopoli, ya, tidak ada namanya keuntungan pribadi dan segala macam ya. Jadi di beberapa negara Eropa itu koperasi jadi prestise ya, satu perusahaan yang prestise, bukan perusahaan yang kayak kita di sini, mohon maaf ya, masih kelas ketiga gitu ya. Jadi kelas 1 kan itu private ya, BUMN ya, baru koperasi ya. Kalau di sana itu terbalik ya, koperasi dulu yang terbesar ya, yang menguasai hajat hitungan orang banyak gitu ya, baru kemudian swasta ya, swasta BUMN ya, baru swasta gitu. Nah jadi dari situ saya berpikir bahwa Indonesia sebagai negara besar, apalagi sekarang katanya tadi ada 7, sekian juta koperasi, kalau misalnya dia 17,2 juta UMKM, kalau misalnya dia bergerak ya secara simultan ya, bersama-sama gitu ya, wah negara ini gimana ya, jadi tidak ada lagi monopoli, oligopoli ya, dan segala macam ya, tidak ada lagi penguasa produksi, penguasa perdagangan, nggak ada ya, semua dikuasai oleh koperasi ya. Tapi mimpi saya ini kapan ya terwujudnya? Jadi mudah-mudahan dengan rintisan sekarang ini ya, koperasi akan menjadi pelaku utama daripada ekonomi Indonesia. Yang tadi saya bilang tadi, tahun 80 itu sudah dicetuskan ya, tentang bahwa koperasi itu adalah sebagai Sokoguru ekonomi Indonesia ya. Jadi kalau koperasi maju itu pasti maju Indonesia. Dan Bapak
Muhammad Hatta, wakil presiden kita adalah Bapak Koperasi ya, karena beliau memutuskan bahwa ekonomi Indonesia sesuai dengan Undang 45 pasal 33 adalah ekonomi gotong royong ya, ekonomi kebersamaan gitu ya. Yang paling tepat itu adalah koperasi ya. Karena kalau private itu kan lebih cenderung pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, jadi itu mimpi saya ya, bahwa koperasi bukan pengusaha kelas 3 atau kelas marginal ya, tetapi mudah-mudahan koperasi menjadi kelas utama ya, yang menjadi sokok guru ekonomi Indonesia ya. Nah, tetapi faktanya di Indonesia ya begitu banyak koperasi, dan ternyata beberapa berita menyatakan banyak juga koperasi yang tutup ya, banyak juga koperasi-koperasi yang tidak mampu untuk bersaing ya, banyak juga koperasi yang tidak mampu untuk menjalankan bisnis ya. Bahkan dulu ada anekdot banyak di kampung-kampung atau di desa-desa ada KUD ya, ada koperasi unit desa ya. Kemudian dipelesetkan menjadi KUD ya, ketua untung duluan ya. Jadi kooperasinya rugi, tetapi ketuanya untung gitu ya. Nah itu beberapa pameo atau pelesetan yang terjadi, sehingga koperasi yang diharapkan tadi sebagai sokok guru ekonomi Indonesia ya bisa jauh ya, dan segala macamnya. Maksudnya itu koperasi kan ada prinsip atau ada motonya ya, jadi dia sehat ya, harus sehat, sehat organisasi ya, sehat usaha ya, sehat manajemen ya, sehat produksi ya, kemudian juga sehat dalam hal keuangan. Nah, saya lihat bahwa banyak usaha kecil dan menengah ini itu masih pola berpikirnya pola berdagang gitu, bukan pola berbisnis gitu ya. Jadi kenapa para pengusaha besar itu ya bisa bertahan, survive ya, dan bisa menjadi, kalau kita lihat di Forbes itu ada 10 orang terkaya Indonesia ya, itu rata-rata adalah para pengusaha-pengusaha ya. Nah, karena mereka bukan berdagang, tapi mereka adalah berbisnis. Nah, jadi para pelaku ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya lihat ini masih berdagang ya, bukan berbisnis ya. Kira-kira apa sih sebetulnya beda antara berdagang dengan berbisnis ya? Ya, saya kasih contoh, misalnya katakanlah misalnya ada seorang tukang bakso ya, dia pada pagi hari dia punya uang 1 juta, kemudian dia pergi ke pasar, dia beli daging, dia beli bumbu, dia beli sayuran ya, dia beli kecap dan segala macamnya, kemudian diolah sama dia, kemudian dimasak ya, kemudian dijual sampai sore hari ya, sampai jam 5 habis ya, sekian mangkok ya, segala macamnya. Udah dihitung ya uangnya, ternyata dapat hari itu ya omset itu 1.200.000 ya. Kemudian dengan senyum dia mengatakan, wah hari ini kita untung 200 gitu ya. Kenapa? Karena dia menghitung pagi hari dia ngeluarin uang 1 juta untuk belanja, kemudian pada sore hari yang itu hasil penjualan itu 1.200.000 ya, sehingga dalam pikiran dia ini adalah keuntungan gitu ya. Ini adalah pola berdagang gitu ya, dan terus begitu ya. Ya tapi kalau misalnya 1 juta aku belanja, kemudian dia dapat 350, oh berarti rugi 250. Nah, jadi pola seperti yang selalu terjadi ya, gitu. Jadi hanya berdagang ya, keuntungan seperti itu ya. Yang kedua, kadang-kala antara dana pribadi dan dana perusahaan itu nggak dipisah, dicampur gitu ya. Belanja untuk beras untuk rumah jadi satu, beli daging di satu ya, untuk untuk keperluan bisnis, untuk keperluan pribadi itu jadi satu. Jadi tidak dipisah ya, tidak merupakan entitas tersendiri gitu ya. Nah itu pola dagang. Yang penting berapa uang yang dikeluarkan, kemudian berapa uang yang ditanam, kemudian berapa yang penghasilannya dikurangi, ya itulah yang namanya keuntungan ya. Jadi itu yang kedua, orang berdagang tidak memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Dan ini banyak terjadi ya. Nah yang ketiga adalah ya tadi ya, saya agak terkejut juga bahwa banyak pengusaha UMKM yang malas membuat pembukuan. Tidak ada pembukuan ya,
tidak ada laporan keuangan ya gitu ya. Saya dengar-dengar juga dari konsultan, dari KAP gitu segala macam, aduh geleng-geleng kepala gitu ya, bahwa banyak sekali UMKM ini yang nggak mau buat pembukaan. Nah, kita juga mungkin sebagai seorang ini berpikir ya, kenapa sih nggak pembukaan? Apa karena nggak bisa? Apa karena apa namanya males ya? Atau karena misalnya ada yang tutupi, atau karena memang ketidakpengetahuannya dan segala macam ya. Jadi tidak membuat catatan ya, mungkin catatan sangat sederhana aja, yaitu belanja berapa, pendapatmu berapa, dan berapa hasilnya gitu ya. Nah, jadi itu cara berdagang ya. Nah, yang keempat, cara berdagang itu ya dia kan bekerja ya, dia beli daging, dia ngolah, dia dagang gitu ya. Tetapi dia nggak pernah memperhitungkan berapa jasa yang diberikan, berapa upah yang diterima. Jadi 200.000 itu sebetulnya ya di situ udah ada jasa yang diberikan. Jadi keuntungan bukan 200.000 ya. Keuntungan itu sebetulnya ada dikurangi dengan tenaga dia ya, tenaga dia yang harus dibayar. Kalau misalnya dia kerja 1 hari 100.000, ya berarti harus diperhitungkan sebagai tenaga. Nah dalam hal ini kan enggak ya. Dalam hal ini ya tenaganya segala macam ya. Nah itu dari gitu ya. Nah oleh sebab itulah ini ingin merubah ya apa ini mindset kita ya para pedagang ini, bahwa perusahaan-perusahaan UMKM segala macam jangan polanya pola berdagang ya, tapi pola berbisnis ya. Apa itu pola berbisnis? Ya kebalikan dari tadi. Yang pertama adalah bahwa harus memisahkan antara aset pribadi dengan aset perusahaan misalnya ya. Yang kedua yang paling penting yang sering kita bahas adalah bahwa harus membuat catatan laporan keuangan gitu ya. Kenapa? Karena ini penting sekali nih laporan keuangan ya. Di samping apa namanya untuk keperluan pribadi, manajemen untuk melakukan semacam apa namanya evaluasi, menilai gitu ya. Juga untuk eksternal ya, untuk eksternal misalnya untuk kepentingan pajak ya, untuk kepentingan investor kalau misalnya ada orang mau nanam modal ke kita gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini sehat, ada untung gitu. Jadi laporan keuangan adalah mata dan telinganya manajemen ya, baik untuk internal maupun untuk eksternal. Nah, oleh sebab itulah IAI ya itu dengan tadi sudah disinggung ya, jadi ada laporan-laporan keuangan yang menjadi dasar atau menjadi landasan kepada UMKM yang agak berbeda dengan laporan keuangan untuk PT, CV yang besar ya, pengusaha besar ya. Ini kan lebih sederhana ya, lebih sederhana karena transaksinya sederhana ya, bayarnya juga kecil, untungnya kecil dan segala macam, sehingga standar-standar keuangan itu jauh lebih sederhana ya daripada standar keuangan untuk perusahaan besar ya seperti PT, CV dan segala macam. Tapi kalau di Amerika ya, di beberapa negara juga ya, yang namanya perusahaan perorangan ya atau koperasi itu tadi saya katakan bukan perusahaan kecil ya. Saya juga heran ya, di Indonesia disebut dengan perusahaan kecil, enggak ya. Perusahaan perorangan atau perusahaan komersial bahkan perusahaan yang raksasa gitu ya. Bayangkan misalnya perusahaan mobil Ford ya oleh Henry Ford itu sebenarnya perusahaan perorangan ya. Tapi kita bisa lihat ya berapa setnya, berapa mobil dijual gitu ya. Kemudian koperasi itu bukan perusahaan kecil ya, itu perusahaan raksasa gitu ya. Nah, jadi kalau di beberapa negara ya itu UMKM itu bukan perusahaan mikro, kecil dan menengah ya, tapi perusahaan raksasa yang memang apa namanya manajemennya agak beda ya, karena koperasi adalah untuk anggota ya, untuk anggota dari anggota dan memang ini keperluan anggota ya. Kalau perusahaan private kan untuk manajemen ya dari klien, manajemen keuntungannya ya untuk manajemen gitu ya. Tetapi kalau koperasi lah gotong royongan, makanya Wakil Presiden Muhammad Hatta mengatakan bahwa yang paling cocok ya ekonomi Indonesia hanyalah sebenarnya koperasi ya. Kenapa? Karena di situ ada unsur kegotong royongan, kebersamaan ya, tidak menimbulkan monopoli dan segala macam. Nah ini saya lihat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini mungkin agak lama ya, tapi mungkin bisa diingatkan bahwa yang disebut dengan definisi usaha mikro kecil itu merupakan usaha produktif milik perorangan, jadi perorangan ya. Jadi bayangan perorangan ini kecil ya. Sekarang ini banyak anak-anak milenial itu dengan startup perusahaan itu mungkin dia jual pulsa, jual segala macam, itu masih perorangan ya. Tapi kita nggak nyangka dong kalau di beberapa TV itu dijelaskan ada orang yang perusahaan perorangan ya dengan menggunakan digital marketing, medsos gitu ya,
tapi omsetnya sudah miliaran gitu per bulan gitu ya. Jadi ini ada hal yang aneh sebetulnya ya. Jadi saya mungkin juga berpikir bahwa definisi ini mungkin harus dirubah dikit ya. Bukan hanya untuk perusahaan kecil, perusahaan sedang, tapi ini menjadi tadi ya mindsetnya harus bahwa koperasi perorangan itu juga bisa menjadi perusahaan raksasa gitu, perusahaan raksasa ya. Jadi Jack Ma juga adalah seorang perusahaan apa namanya perusahaan digital marketing yang luar biasa besarnya, yang menguasai Asia gitu, dan segala macam. Itu dimulai dari perusahaan perorangan, kemudian perusahaan-perusahaan ini dan segala macam ya. Jadi mungkin definisi mungkin perlu ditinjau lagi ya, bahwa bukan hanya untuk perusahaan kecil menengah mikro ya, tapi diharapkan perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang ini. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa UMKM itu sekarang harus bersaing gitu ya, tidak lagi secara tradisional dalam berbisnis ya, tetapi dia harus mengikuti zaman ya, dia harus mengikuti dengan digital marketing misalnya ya, melalui medsos misalnya dan segala macam ya, tidak lagi bisa secara tradisional ya, karena memang dunia sudah berubah gitu. Tapi di sini hanya dibilang bahwa untuk Undang Nomor 20 itu perusahaan kecil yang memiliki kekayaan bersih 50 juta, kecil sekali ya, di luar aset tanah dan gedung gitu. Jadi asetnya hanya sekitar 50 juta itu tahun 2008 ya. Nah tadi Pak Said mengatakan bahwa mungkin sekarang perusahaan kecil itu yang punya aset itu sekitar 2 miliar gitu. Nah ini ada sedikit perbedaan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 ini yang lama ini ya. Dia dibedakan antara mikro, kecil, dan menengah. Kalau mikro, jumlah kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta, termasuk tanah bangunan. Kemudian omsetnya itu 300 juta per tahun. Ini sebenarnya mikro. Jadi ada beda antara mikro, kecil, dan menengah. Ya. Yang paling kecil adalah mikro ya, microchip ya, mikro atom ya. Paling kecil adalah mikro ya. Kemudian yang kedua lebih meningkat lagi, perusahaan kecil itu memiliki kekayaan bersih antara 50 sampai 150 juta ya. Tidak termasuk tanah dan bangunan, kemudian mempunyai omset itu sekitar 300 sampai 2,5 miliar ya, omset. Ini perusahaan kecil ya. Sedangkan perusahaan menengah itu lebih besar ya, antara 500 sampai 5 miliar dia punya ini ya. Omset itu juga antara 2,5 miliar sampai 50 miliar ya. Perusahaan besar lebih daripada itu ya. Jadi kalau kita tergolong dari ini ya apakah mikro, kecil, dan menengah. Tetapi saya masih berpikir bahwa definisi mungkin harus berubah ya sekarang ini berubah ya. Jadi jangan mengunderestimate gitu ya, perusahaan kecil, mikro, dan makro ya. Itu potensinya besar sekali ya. Saya sering lihat di TV, sering baca gitu ya. Yang kita anggap remeh-temeh ya. Misalnya jualan bakso dan semua. Tapi omsetnya bisa ratusan juta ya, per hari bisa puluhan juta ya, miliaran rupiah dan segala macam. Jadi kita tidak boleh memandang setengah mata ya, sebelah mata gitu ya terhadap perusahaan ini ya. Tapi kita harus angkat nih. Jadi memang UMKM ya, mikro, menengah, dan kecil ini, kecil dan menengah itu harus naik peringkat ya, Tidak lagi kita underestimate terus ya, di bawah terus ya. Jadi sebagai negara yang ini berkembang dan maju, kita harapkan kita bisa meniru negara-negara maju ya, bahwa koperasi itu harus menguasai ekonomi negara ya. Koperasi harus menguasai seluruh masyarakat, khususnya besar gitu ya. Jadi nanti di pajak juga omsetnya 4,8 miliar gitu ya. Mungkin nanti 40,8 miliar ya. Coba kita bayangkan ya, misalnya toko-toko di Jakarta tuh di mana, di Glodok segala macam ya, mungkin hanya 2-3 meter ya dia punya, atau hanya 1 meter lah ini ya, tapi toko itu omsetnya bisa puluhan miliar tiap bulan. Jadi ini jangan sampai terserap kata bahwa perusahaan kecil, perusahaan perorangan ya dan segala macam itu omsetnya kecil sekali, enggak ya. Jadi walaupun katanya tokonya kecil dan segala macam itu omsetnya bisa puluhan miliar ya. Jadi atas dasar itulah maka penghargaan kita kepada koperasi mungkin harusnya lebih bahwa kita menganggap koperasi bukan perusahaan yang temeh-temeh gitu ya, perusahaan yang underestimate, tapi kita anggap sebagai sebuah perusahaan tadi sebagai penyangga ekonomi bangsa ya, supaya ekonomi kita ini jauh lebih berkembang gitu ya.
Nah, ini ada satu statistik ya antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ini tahun 2017, 2018, dan 2019 ada peningkatan. Ya, usaha mikro itu yang paling kecil. Berarti kalau lihat di Indonesia ini cukup menyedihkan juga ya. Karena yang paling banyak itu adalah perusahaan mikro ya. Di samping perusahaan kecil dan menengah. Mikro ini kan tadi yang paling kecil tadi ya, yang omsetnya hanya 300 sampai 15 juta gitu ya. Jadi ada 62 juta ya tahun 2017 untuk mikro, kemudian juga tahun 2018 naik 63 juta, kemudian juga 64 juta. Ini kan potensi luar biasa. Nah, ini gimana supaya meningkat dari perusahaan mikro menjadi perusahaan kecil, menengah, bahkan menjadi perusahaan besar ya. Tentu ini perlu ya ada satu terobosan ya. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Investasi UMKM memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 90% dari total tenaga kerja. Nah, loh. Jadi sebetulnya begini ya, ada satu statement mengatakan gini. Pada zaman pandemi kemarin ya, itu banyak perusahaan-perusahaan besar ya, para retailer besar ya seperti seperti Giant ya, seperti Ramayana dan segala macam. Itu banyak menutup gerai ya. Nah, banyak perusahaan besar tuh kolaps gitu ya dengan situasi itu. Kenapa? Ya karena omsetnya menurun, ya biaya tinggi ya, sehingga rugilah gitu ya. Nah, ternyata yang bertahan itu adalah UMKM ya, perusahaan kecil. Kenapa? Ya karena biayanya kecil gitu ya. Dan ini menimbulkan menghasilkan keuntungan ya, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa meningkatkan ketenaga kerjaan. Maksudnya gini, dengan usaha kecil ya, dengan usaha-usaha itu dapat menyerap tenaga kerja 90% dari total tenaga kerja itu ternyata diserap oleh UMKM. Ini kan luar biasa ya. Jadi pengangguran tadi ternyata ketika dia di PHK, dari besar-besar, kemudian dia jualan di rumah atau berjualan di online gitu ya. Sekarang ini kan anak-anak muda kan lebih senang ya daripada jadi pegawai ya di perusahaan besar ya. Lebih senang dia jualan online gitu ya, jualan baju, jualan makanan ya, jualan dan segala macam ya, parfum dan segala macam ya. Itulah tenaga kerja. Jadi sebetulnya ya saya lihat ya pemerintah kalau tidak ini dengan koperasi itu salah besar ya. Karena koperasi itu bisa menyerap 90%. Artinya dia sebagai penyelamat bangsa ya, penyelamat ekonomi ya, daripada ekonomi kita yang tahun 2020-2021 itu memang mengalami penurunan ya. Nah, sekarang mulai bangkit lagi. Jadi perhatian yang besar ya dari kita semua ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan ke depan itu ekonomi kita itu disangga oleh koperasi ya, karena 97% ya tenaga kerja itu diserap oleh koperasi dan tenaga pengusaha kecil. Tetapi yang jadi sedikit ini bahwa dalam hal pendanaan, nah ini jadi masalah. Dalam modal dan pendanaan itu hanya 18,3% yang terserap dari perbankan ya, dari investasi dan segala macamnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar, PT ya, perusahaan-perusahaan CV dan segala macam, konglomerat gitu ya, itu akses modal tuh besar sekali ya. Ya hanya telepon aja gitu langsung dapat 2 triliun gitu ya. Tapi kalau koperasi minjam 10 juta tuh luar biasa tuh syaratnya ya. Nah, ini mungkin ada political will ya, ada goodwill ya dari pemerintah bahwa ternyata modal koperasi itu hanya 18,3% ya, kecil sekali ya daripada perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi inilah ketimpangan ini menurut saya sih harus menjadi perhatian ini bagi kita ya. Jadi salah satu kelemahan koperasi adalah memang modal yang kecil, modal yang terbatas, sehingga mereka tidak bisa bergerak ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini begini, jadi kalau misalnya modal yang besar kan perlu gedung ya, perlu etalase, perlu modal ini ya. Sekarang orang berpikir enggak lah, jadi cara bisnis sekarang berpikir gitu ya, daripada kita nyewa gedung, kita nyewa tenaga kerja banyak, ya kita pakai sistem online aja lah, nggak perlu gedung, nggak perlu tenaga kerja banyak ya, tapi omset banyak gitu ya. Nah, ekonomi seperti inilah menurut saya ya, koperasi juga harus menyesuaikan diri ya, dalam berdagang, berbisnis ya, itu lebih banyak sekarang mungkin di digital marketing ya, dengan menggunakan medsos segala macamnya, sehingga modalnya nggak terlalu besar gitu ya.
Nah, ini mengapa porsi kredit kecil ya? Karena salah satu alasannya perbankan tidak memberikan kredit ya karena nggak ada laporan keuangan bagi si koperasi ya. Tadi ya ada berapa alasan ya, mungkin karena males, karena tidak tahuan ya, padahal osanya besar, atau ada sesuatu yang disembunyikan ya, dan sebagainya. Tetapi ini akan menyulitkan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak bisa punya akses ke perbankan ya. Jadi salah satu kenapa ada 18,3%, sedikit sekali ya, itu karena UMKM malas untuk buat laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau tadi saya dengar pembicaraan dari beberapa tokoh ya, dari UMKM, dari pajak, dari IAI ya, kemudian dari hutan ya. Nah, itu memang menggerakkan seperti ini bahwa supaya para pengusaha ini itu melek mata terhadap laporan keuangan ya. Kita akan memberikan semacam sosialisasi pentingnya laporan keuangan ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan permodalan gitu ya. Jadi 3 laporan yang digendaki dalam SKM adalah laporan posisi keuangan yang kita kenal dulu namanya neraca ya, kemudian laporan rugi laba dan catatan aturan keuangan ya. Jadi ini adalah laporan inti daripada laporan keuangan ya. Dulu namanya neraca, sekarang posisi keuangan, ada rugi laba dan catatan aturan keuangan. Itu karena kan ini sangat sederhana ya. Jadi tidak berbelit-belit, misalnya ada laporan perubahan modal, ada laporan investasi, laporan segala macam ya, kecil. Tapi lagi-lagi saya katakan ya, jadi bahwa dalam mindset kita mungkin UMKM ini jangan selalu dianggap underestimate atau kecil ya, sehingga dianggap sederhana ya. Kita harus angkat ya bahwa pada saat ini omset para para pengusaha kecil itu sebenarnya udah besar sekali, miliaran gitu ya. Oke, ini sedikit karena saya bicara masalah UMKM. Ini ada SAK umum, ini biasanya untuk perusahaan besar, tadi disampaikan oleh Pak orang ya. Ada etap itu adalah tadi entitas tanpa aktivitas publik di perusahaan-perusahaan yang kecil juga sebenarnya. Ini udah UMKM ya, tapi ini dikeluarkan tahun 2009 ya. Nah, untuk khusus lagi namanya EMKM ya. Jadi kalau SAK ini kan untuk IFRS base, jadi untuk perusahaan besar multinasional ya, berdasarkan internasional financial report standar ya, kita menggunakan internasional standar ya. Nah, itu untuk perusahaan besar ya. Sedangkan untuk perusahaan yang lebih kecil itu dengan etap ya. Dulu tahun 2009 pernah dikeluarkan ya. Tetapi etap ini juga masih agak ribet-ribet gitu ya. Maka tahun 2016 ya, berlaku sejak Januari 2018, itu lebih khusus lagi ya, namanya SAK MKM ya. Jadi Micro, Small, Medium Entities ya. Ada lagi namanya PSK Syariah, Syariah. Jadi ini perkembangannya begitu ya. Jadi dan perbedaannya gitu. Perbedaan antara perusahaan besar ya, kemudian perusahaan agak menengah lah gitu ya, entap gitu ya, ada perusahaan kecil gitu ya. Nah, itulah sejarah daripada standar akuntansi keuangan kita ya. Ya, tadi pilar standar pelaporan keuangan. Kalau SAK ya, standar akuntansi keuangan itu pengaturan mengenai akuntansinya ya. Kalau untuk umum IFRS tadi untuk perusahaan besar multinasional ya, itu perusahaan yang multinasional yang besar itu menggunakan IFRS ya. Kita kenal di akuntan publik itu ada private company ya, nanti ada investasi dan segala macam ya. Kemudian etap tadi entitas tanpa akuntan publik itu menerbitkan laporan juga ya untuk tujuan umum bagi penggunanya. Tapi non akuntan publik, maksudnya non akuntabilitas publik ya, tidak untuk ini kan bukan untuk di misalnya untuk Bapak PAM ya, bukan untuk di seperti PT untuk pemegang saham ya, atau untuk publik ya, tapi memang etap ini memang lebih kecil perusahaannya. Tetapi saat ini sejak tahun 2018 itu standar akuntansi itu khusus ya, yaitu MKM ya, khusus mikro, kecil dan menengah ya, itu lebih sempit lagi dan lebih sederhana ya. Jadi yang kita pakai ini sejak tahun 2018 itu bukan lagi SAK etap ya, tetapi kita sudah memakai SAK MKM ya, lebih sederhana lagi itu. Ya, jadi ini standar akuntansi MKM. Apa isinya ya? Pertama, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan sehingga memperoleh informasi keuangan. Tadi Pak ini mengatakan bahwa para pelaku ini, Pak Sahas mengatakan para pelaku UMKM itu udahlah nggak usah diserahkan
beban membuat laporan keuangan gitu ya. Dia hanya diberikan pengetahuan bagaimana membaca laporan keuangan ya. Yang buat laporan keuangan ya mahasiswa ya, konsultan dengan aplikasi tertentu yang lebih mudah dan segala macam. Tetapi gini ya, jadi laporan keuangan itu adalah sebenarnya kan mata dan telinganya manajemen ya. Jadi dia harus terlibat dalam laporan keuangan ini ya, karena bukan hanya untuk keperluan eksternal, tapi keperluan internal untuk evaluasi. Oh, misalnya perusahaan saya tahun ini untungnya sekian, oh perusahaan saya rugi sekian, oh perusahaan saya ternyata modalnya turun ya. Itu harus dilakukan oleh manajemen sendiri untuk dirinya sendiri ya, karena dia ingin melihat dirinya sendiri ya. Jadi laporan keuangan itu adalah mata dan telinga perusahaan ya. Jadi sebagai cermin perusahaan ya. Jadi kalau orang ingin melihat perusahaan itu bagus atau tidak, ya sehat atau tidak, itu dilihat dari laporan keuangan ya. Jadi itu adalah mata dan telinganya, itulah sebagai simpul cermin ya. Jadi kita nggak perlu melihat lebih dalam, cukup melihat laporan keuangan, itu orang sudah melihat, oh perusahaan ini sehat, oh perusahaan ini untung, rugi, dan segala macam. Oleh sebab itu, laporan keuangan ini menjadi sesuatu yang wajib, yang harus ya, necessary ya. Perbankan, perpajakan, itu pasti membutuhkan laporan keuangan ya. Kemudian memudahkan dalam memperoleh pendanaan dari bank. Nah ini tadi ya, hanya 18,3% ya dana yang tersebut mereka karena mereka tidak membuat laporan keuangan, sehingga salah satu syarat daripada perbankan tidak terpenuhi ya. Ketika mereka melakukan kredit ditanya mana laporan keuangannya ya, dibuat sangat sederhana ya. Wah, bukan gini karena nggak standar ya, akhirnya kreditnya ditolak gitu ya. Nah oleh sebab itulah sangat mulia sekali ya nanti dari IAI ya, dari kampus membuat standar laporan keuangan ya, standar laporan keuangan yang bisa diterima oleh perbankan ya, supaya dapat pendanaan ya. Bahkan bisa diterima oleh perpajakan. Nanti mungkin bagian pajak akan menjelaskan bagaimana fungsi laporan keuangan dalam hal menghitung pajak dan segala macam. Jadi ini bukan lagi sesuatu yang ini adalah kebutuhan, kewajiban yang harus ya demi kepentingan UMKM itu sendiri ya. Makanya sangat luar biasa kalau kita bisa mendampingi, kita bisa memberikan apa namanya, kita bisa memberikan pembinaan ya. Laporan keuangan adalah satu-satunya tools atau alat bagi perusahaan untuk dapat menyampaikan kepada pihak luar tentang perusahaannya ya. Misalnya ada orang yang punya modal nih, yang lihat perusahaannya bagus, laporan keuangan, dia pasti akan ikut modal ya, ikut investasi ya. Begitu juga kalau dia mau minjem uang ke bank dengan laporan keuangan yang bagus dan sehat, itu bank pasti akan memberikan pinjamannya. Memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan ya, itu tadi ya, nanti akan dibahas ya. Jadi pajak juga ini juga bingung juga nih ya, bahwa ini kok perusahaannya kecil ya, tapi ternyata dilihat dari transaksi ya itu omsetnya miliaran gitu. Tapi kok di laporan keuangan kok nggak tergambar gitu ya. Nah, itu kan ada sesuatu ya. Nah oleh itu pajak itu sangat berkepentingan ya, karena tadi Pak Kanwil mengatakan bahwa jangan sampai ada penumpang gelap nih ya, dia dapat uang tapi nggak bayar pajak. Dia harus adil, gotong royong ya. Kalau omsetnya besar ya itu ya pajaknya besar juga. Kalau misalnya kecil ya pajaknya kecil. Itu di mana dilihatnya? Laporan keuangan ya. Jadi pajak nanti nggak terlalu pusing tuh melihat itu. Cukup melihat laporan keuangan, kemudian sesuai dengan standar, nah langsung ditetapkan tarifnya ya. Bahkan tarifnya itu kan tarif tunggal ya, lebih mudah lagi ya. Jadi memang daripada nanti diperiksa oleh pajak, lebih ini lagi ya. Dan saya punya kawan tuh ya, dia omsetnya besar ya, tapi karena perorangan dia nggak dicatat, udah berapa tahun kemudian ya ternyata ketahuan ya, karena orang pajak itu kan melakukan semacam apa namanya perbandingan transaksi dengan pihak lawan gitu ya. Ternyata pihak lawan mencatat, dia nggak mencatat ya. Ya akhirnya diperiksa dan sampai ratusan juta ya pajak yang terutang. Nah itu seperti itu bisa terjadi ya. Kenapa? Ya karena orang ini tidak buat laporan keuangan ya, tidak buat catatan keuangan, berapa setnya, berapa utangnya, berapa modalnya ya, berapa untung, rugi dan segala macam ya. Sehingga ini menyebabkan, mohon maaf, petugas pajak kewalahan juga meriksa itu ya. Artinya susah gitu ya. Jadi dengan laporan keuangan ini mempermudah orang pajak ya. Kemudian memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi orang ya. Jadi laporan keuangan ini juga manfaatnya adalah dalam rangka pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan apakah perlu dikembangkan ya, perlu cabang baru ya. Jadi ada semacam kayak forecasting ya, forecasting kayak ramalan di masa yang akan datang ya. Apakah perlu modal baru ya, apakah macam-macam ya. Jadi laporan keuangan sebagai satu
apa ya, sebagai alat untuk mengambil keputusan manajemen ya. Jadi semua apa namanya, segala sesuatu itu harus berlandaskan kepada transaksi keuangan yang dibuat dalam laporan keuangan ya. Jadi ini ada 4 fungsi daripada laporan keuangan menurut MKM. Nah, SAK MKM hadir untuk memfasilitasi UMKM ya dalam transaksi laporan ya. Jadi IAI sudah membuat standar akuntansi keuangan MKM ini dan bisa dibaca dan bisa dibeli ya. Dan saya baca sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana mengenai apa itu neraca ya, konsep keuangan, apa itu rugi laba dan segala macam ya. Mungkin anak SMK ekonomi mungkin udah tahu lah masalahnya. Jadi dibuat lebih sederhana ya daripada kalau kita bicara masalah IFRS, masalah akuntan publik ya, perusahaan besar publik ya, itu jelimet ya. Kalau UMKM ini sangat sederhana ya. Jadi makanya nanti mahasiswa juga ketika diajari ya, apalagi dengan aplikasi lebih sederhana lagi, lebih mudah ya, lebih simple gitu kan, dan lebih praktis, itu akan lebih sederhana dan lebih enak gitu ya. Jadi ini standar-standar MKM ya, kita akan bahas sedikit atau kita akan bedah ya mengenai MKM ini. Transaksi dicatat dengan dasar pengukuran biaya historis ya. Jadi kalau di perusahaan besar kan ada biaya historis, ada historic cost, ada biaya replacement cost, ada biaya harga pasar ya, ada harga fair ya, fair value ya, fair price gitu ya, ada harga macam-macam ya. Tapi kalau di MKM itu karena sifatnya sederhana, maka dia hanya menggunakan historic cost. Misalnya kita beli gedung nih ya, beli gedung ya tahun 2010 harganya 100 juta ya. Maka di neraca ya, di posisi keuangan itu tetap dicantumkan 100 juta ya, karena itulah historic cost, yaitu harga yang berlaku pada saat kita beli ya. Tapi kalau di perusahaan besar ada lagi nanti bukan hanya historic cost ya, tapi ada namanya harga pasar ya, market price ya. Ada juga tadi harga fair value, harga yang fair value, harga yang paling fair ya, atau replacement cost ya. Kalau misalnya kita buat gedung hari ini apakah 100 juta? Mungkin gedung hari ini kalau kita buat sudah 300 juta ya. Maka dalam laporan keuangan harus dicantumkan juga ya. Ada revaluasi harga, revaluasi aset dan segala macam ya. Tapi kalau MKM ini lebih sederhana, bahwa segala sesuatu itu dihargai dengan historic cost. Jadi tidak ada perubahan walaupun 10 tahun 20 tahun ya. Tapi menurut saya ini juga kelemahan juga ya. Jadi memang neraca itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya ya, karena dia masih menggunakan historic cost ya, bukan current cost ya. Entitas tidak mengakui adanya penurunan nilai aset tetap dan aset ya. Jadi kalau di perusahaan besar kan ada namanya revaluasi atau ada penurunan, ada depresiasi ya, ada misalnya ada harga yang menurun dan sebagainya. Tapi kalau ini dianggap konstan ya, tadi historic cost sampai kapanpun harga gedung itu sama ketika membeli ya. Jadi lebih sederhana sekali ya, tidak terlalu complicated ya seperti perusahaan-perusahaan umum ya. Pengakuan dan pengukuran atas liabilitas dan likuiditas sebesar jumlah yang harus dibayarkan serta tidak mengandung maupun nilai kontingensi. Jadi utang pun dibayarkan sesuai dengan transaksi ya, tidak ada lagi penurunan nilai, ada inflasi atau ada edit value-nya, tidak ada lagi, dan tidak ada namanya liabilitas kontingensi ya, yaitu utang yang belum ditentukan ya, atau utang yang masih dalam sengketa ya, atau utang yang belum terjadi ya, itu nggak gitu ya. Jadi MKM itu lebih sederhana ya. Jadi kalau kita ngutang itu katakanlah 100 juta, ya 100 juta itu yang akan dicantumkan dalam neraca ya. Tidak lagi nanti, oh utang ini ternyata utang yang harus dibayarkan berapa tahun sekali, tidak demikian ya. Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan menghendaki adanya 3 komponen, yaitu laporan hasil keuangan, kemudian juga laporan rugi laba dan catatan keuangan. Jadi 3 aja ya. Jadi 3 aja. Jadi hanya posisi keuangan itu neraca, kemudian laporan keuangan, rugi laba dan catatan laporan keuangan. Kalau yang publik kan lebih banyak lagi posisi modal ya. Kemudian juga ada kinerja keuangan ya, kemudian ada juga laporan-laporan lain dan segala macam, arus kas ya, cash flow dan segala macam ya. Jadi MKM hanya mensyaratkan laporan keuangan itu hanya 3 ya, yaitu neraca, kalau dulu sekarang posisi keuangan, rugi laba dan hanya laporan keuangan.
Mohon Nah, maaf Pak Ganovar, waktunya bisa dipersingkat karena siap. kita sudah habiskan 30 menit. Mohon maaf ya Pak ya. Bisa 1 menit lagi? Ya, silakan Pak Ganovar. Ya, makasih. Ya. Macam kemudian disajikan yang benar tanpa salah saji ya, misalnya 100 juta ya disajikan 100 juta ya, bukan 150 juta misalnya. Kemudian laporan keuangan itu harus berbanding ya antara 2 tahun, misalnya 2020 2021 ada perbandingan sehingga melihat dari tren ya. Jadi itu salah satu syarat dari laporan keuangan ya. Kemudian laporan keuangan ini frekuensinya adalah setiap periode. Periode itu misalnya setahun ya, bisa sekali ya. Jadi Januari sampai Desember gitu ya. Tapi sekarang itu ada namanya laporan keuangan setiap detik bisa, setiap menit bisa laporan ya. Tapi ini secara umum dia harus ada periodenya ya. Periode 2021, 2022 dan segala macam. Kemudian konsisten. Ya ini sebenarnya salah satu umum dari laporan keuangan ya, konsisten, metodologinya ya, cara penyajiannya, penilaiannya itu konsisten, minimal 2 tahun ya. Kemudian komparatif ya, tadi laporan keuangan itu harus bisa diperbandingkan gitu ya. Dikit lagi tadi betul komponennya ada 3 ya, sederhana aja, neraca, rugi laba, laporan catatan laporan keuangan ya. Nah ini ya kalau di kelas kita akan bicara dengan posisi keuangan itu ada aset, ada liabilities ya, aset itu ada kas, utang ya, aset itu ada yang liquid ya, setengah liquid, tidak liquid ya, liabilities ada utang dan modal. Jadi ya kalau kita bicara akuntansi secara sederhana dengan apa namanya persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilities plus equities gitu ya. Ini hanya gambar-gambar aja. Laba rugi itu ada pendapatan, ada beban keuangan dan ada pajak ya. Jadi kalau di kelas nanti kita akan menggambarkan tuh mana yang dengan pendapatan, mana apa namanya biaya, mana laba bersih, laba kotor dan segala macam gitu ya. Nah ini kira-kira gitu. Kemudian catatan laporan keuangan itu menggambarkan atau menceritakan tentang angka-angka di laporan keuangan ya. Jadi kas 500 juta ya, atau 50 juta itu apa isinya, dari mana dia, posisi mana ya. Bank juga begitu ya. Kemudian persediaan ya dijelaskan ya, semua angka-angka neraca itu dijelaskan. Nah ini contoh-contohnya nih ya. Laporan keuangan itu ada aset, kemudian juga ada liabilities dan ada equities-nya, contoh-contohnya ya, mungkin nanti di kelas sudah dijelaskan lebih jauh lagi. Kemudian juga masalah rugi laba, ada pendapatan, ada beban, ya, ada juga nanti laba kotor, laba bersih, dan pada akhirnya menghitung pajak, ya. Akhirnya gitu. Nah ini hanya contoh aja, ya pada intinya bahwa laporan keuangan itu menggambarkan tentang aktivitas ya seluruh kegiatan perusahaan ya selama setahun ya. Kemudian kapan tanggal efektifnya, itu tanggal 1 Januari 2012. Berarti sudah sekian, sudah 3 tahun ya kita memperlakukan MKM. Jadi wajarlah kalau sekarang ini ada gerakan bagaimana mensosialisasikan masyarakat MKM ini. Karena ini sangat penting sekali ya. Oke, terima kasih. Kira-kira gitu Pak Turang ya. Sedikit pembahasan tentang MKM ya. Jadi intinya bahwa kita MKM jangan berdagang tapi berbisnislah ya. Kalau berbisnis itu unlimited ya, kalau berdagang itu limited ya. Bayangkan ya, kalau unlimited itu orang paling kaya di dunia ya, itu adalah para pebisnis ya, bukan para pedagang. Baik, terima kasih Pak Turan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganovar. Sebelum kita masuk ke sesi kedua topik mengenai aspek perpajakan, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganovar. Saya mungkin Pak Ganovar sedikit memberi tahu ke kita, mungkin tadi Pak Sahata juga sudah sampaikan. Memang kalau kita perhatikan, ini UMKM dan koperasi, kita di Halo Pajak sudah berbicara dengan banyak pihak sebetulnya. Kita berbicara dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, kita berbicara dengan IAI, kita berbicara dengan beberapa perbankan, kita juga berbicara dengan penggiat media sosial, kita berbicara dengan kampus, kita juga berbicara dengan penyedia aplikasi mengenai UMKM ini.
Yang kita perhatikan Pak, baik pemerintah atau negara dan baik juga pihak swasta sebetulnya sangat memberikan perhatian dengan UMKM. Hanya kelihatannya ini kan kita bekerjanya terpisah. Pajak sendiri, Kementerian Koperasi sendiri, kampus sendiri, perbankan sendiri. Itulah Pak idenya kita di Halo Pajak melakukan webinar seperti ini karena kita merasa bahwa kita perlu secara bersama-sama untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Seperti harapan kita Pak, sama tentunya dengan Pak Ganovar tadi. Faktanya bahwa sebagian besar PDB kita ini sebetulnya kan disumbangkan oleh UMKM. Sehingga kita perlu mempertahankan ini dan bila perlu meningkatkannya. UMKM juga penyedia tenaga kerja yang paling besar pada faktanya. Ini harus dipelihara terus dan bahkan ditingkatkan. Dan itu sama sebetulnya visinya kalau kita lihat antara pemerintah dengan swasta. Itu memberikan perhatian yang sangat khusus sebetulnya dengan UMKM ini. Termasuk kita di Halo Pajak Pak Ganovar. Ini adalah webinar ke-22 yang kita lakukan di kota dan kabupaten bekerja sama dengan IAI, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pada kegiatan tertentu kita mengundang pihak perbankan untuk langsung berbicara dengan pelaku UMKM. Kita juga pernah mengundang pegiat media sosial untuk menjelaskan bagaimana melakukan marketing dengan basis internet. Ini juga kita coba sampaikan. Kita juga pernah mengundang penyedia aplikasi yang dapat digunakan oleh UMKM sehingga menjadi lebih mudah, Pak. Jadi memang perhatiannya banyak, baik dari pemerintah, dari swasta, cuman mungkin kita harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan ini supaya pelaku UMKM bisa masuk dengan visi-visi yang sudah diinginkan oleh baik pemerintah maupun oleh pihak swasta. Tapi nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut Pak Ganovar kali di bagian tanya jawab. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak pelaku UMKM, jika Ibu dan Bapak mempunyai pertanyaan seputar aspek akuntansi maupun nanti aspek perpajakan atau tanggapan mengenai apa yang terjadi di kehidupan kita sebagai pelaku UMKM, mungkin nanti bisa diketikkan di kolom chat box kita. Nanti kita akan coba diskusikan di bagian ketiga sesi 2 ini.